Hai teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Novia Hanum. Kali ini aku mau unboxing barang-barang yang aku beli di Shopee. Oke guys, aku habis beli barang dari Shopee. Hari ini aku mau unboxing. Ada 4 barang yang aku beli. Nanti kita buka dan review barang-barang ya guys. Nah, ini barangnya. Kira-kira sih pengirimannya kemarin 2-4 hari pengiriman deh. Yuk, kita mulai unboxing. Ini ada 4 barang yang aku beli di Shopee. Sambil nanti aku mau ngobrol sama kalian tips dan trik cara belanja di Shopee supaya dapat barang yang bagus dan murah. Oke, saksikan terus videonya ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe channel aku Novia Hanum, kemudian di like, di share, dan di komen juga ya. Sip. Kita mulai dari ini dulu yang pertama ya. Padahal ini barang yang terakhir kali datang. Jadi ceritanya aku itu mau buka usaha makanan. Sebenarnya sih makanannya tuh udah makanan dari produk aku yang udah ada juga, tapi karena sudah lama tidak dikelola lagi, jadi aku ganti brand. Nah, aku beli barang-barang dari Shopee kayak packagingnya, terus sealernya, stikernya. Jadi semua aku beli barang-barangnya dari Shopee. Tarang, ini barang yang pertama guys. Tuh, ini stiker. Stiker ini aku beli harganya satu lembar itu ukuran 10x10, itu harganya 100.000. Ini udah langsung di cutting sih. Nah, di sini ini bisa juga kalian minta desain sama mereka, tapi itu nambah lagi 20.000. Kalau ini aku desain sendiri, jadi aku nggak ada penambahan biaya lagi buat desain. Ini dia. Dari bahannya sih bagus ya, tapi nggak tahu sih kalau kena air kira-kira akan luntur atau enggak, aku nggak tahu juga sih, kan belum dicoba, baru datang ya. Menurut aku sih bagus barangnya. Ini barang yang pertama. Nah, sekarang kita buka barang yang kedua ya. Ini adalah timbangan untuk makanan. Tadi aku udah bilang belum sih makanannya apa? Oh ya, makanan yang akan aku jual nanti itu adalah rendang. Jadi sebenarnya rendang ini aku udah pernah jualan sebelumnya, cuman karena sudah lama tidak dipegang lagi, nggak dikelola lagi, jadinya ya nggak lanjut gitu usahanya. Nah, sekarang mumpung ada temen yang mau ngajak join bareng-bareng, jadi aku join sama mereka. Timbangannya kalian bisa lihat, ini timbangan. Oke, untuk packagingnya sih rapi ya, ada plastik wrapnya. Terus ini mereknya Electronic Kitchen Scale. Terus ini yang untuk kapasitas 10 kilo aku belinya, jadi aku bisa nimbang bahan makanan sampai 10 kilo di sini. Dia juga udah disediain baterai juga sih. Ini baterainya dikasih 2. Kita coba ya.
di dalam boxnya juga ada petunjuknya, nanti bisa dibaca. Oke, selesai barang yang kedua. Ini aku simpan dulu ya. Oke teman-teman, barang yang kedua udah selesai. Sekarang kita lanjut ke barang yang ketiga. Ini adalah packaging semacam plastik untuk ngebungkus makanannya itu. Nah, ini aku beli ukuran 16 kali 24. Jadi kalau untuk makanan ini untuk yang ini untuk makanan yang beratnya kira-kira 1 liter, kapasitasnya 1 liter. Aku buka ya. Lumayan ya. Cuma nanti si rendangnya sih nggak langsung aku masukin sini. Nanti aku masukin plastik bening dulu, baru udah dimasukin ke sini. Nanti stikernya ditempel di sininya guys. Dari bahannya sih kuat kayaknya ya, bagus juga. Terus ini bisa berdiri, standing pouch gitu. Kemudian ada perekatnya juga di sini sebenarnya. Tapi kalau untuk makanan yang berkuah atau berbumbu gitu, bagusnya sih memang dikasih plastik dulu baru dimasukin ke sini. Kenapa aku pilihnya hitam? Karena lebih elegan aja sih kayaknya kalau kemasannya hitam ya. Oke, kita lanjut ke barang yang terakhir. Ini adalah sealer. Sealer ini untuk nge-seal plastik makanannya nanti gitu. Jadi kan sebelum masuk ke kemasan yang ini, aku masukin plastik dulu. Kan kalau pakai karet gitu kan agak gimana gitu ya. Jadi ini mau aku seal dulu plastiknya pakai alat ini, namanya sealer. Kita buka. Packagingnya sih bagus, di wrap juga sama mereka. Dia guys, barang yang keempat namanya sealer. Ini harganya 95.000, murah banget ya. Untuk ukuran plastik yang di sealnya itu adalah 200 mm. Mereknya Pioline. Ada buku petunjuk dan kartu garansi di dalamnya. Nih. Nah, ini juga rapi ya packagingnya. Karena dikasih busanya ini. Oke. Ini kali ya.
Oke teman-teman, udah selesai nih aku nge-review barang-barang dari Shopee-nya. Ini tadi stiker. Nah, ini harganya 1000, minimal pembelian 100 lembar. Jadi ini aku belinya 100.000. Terus ini ada timbangan. Timbangan ini harganya Rp30.000 untuk kapasitas bebannya itu 10 kg. Kemudian ini ada standing pouch, ini untuk membungkus makanannya. Ini harganya 1.200 satu lembarnya, ukuran 16 kali 24. Ini juga minimal pembelian 100. Kemudian ada sealer. Sealer ini harganya Rp95.000 untuk ukuran 200 mm gitu. Nah guys, semua ini kemarin aku belinya pakai voucher gratis ongkir. Jadi kalau kayak ke Padang itu kan ongkirnya aja tuh sekitar 36.000 ya kalau kita belanjanya dari Jakarta, apalagi kalau kita belanjanya dari Surabaya, dari Jogja gitu pasti lebih mahal lagi. Nah, karena ada voucher gratis ongkir itu, aku cuman kena satu barang ini sekitar 6.000 atau 8.000. Jadi ada potongan ongkirnya. Jadi aku nggak bayar ongkir secara utuh. Nah, buat kalian yang mau belanja di Shopee, tips dan triknya agar kalian dapat barang yang murah dan bagus adalah yang pertama itu kalian harus cari toko yang udah di verified. Jadi si tokonya itu biasanya ada tanda centangnya, terus ada tulisan terverifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus pilih star seller atau terlaris. Biasanya kalau star seller dan terlaris, di sana kalian bisa lihat testimoni dari customer yang udah pernah belanja di toko itu. Nah, dari testimoni yang ada, misalnya nih toko A, testimoninya ada sekitar 3.000-an, ya kan? Ulasannya ada sekitar 3.000-an. Kalian lihat di situ, dari ulasan itu berapa yang ngasih bintang 1. Nah, setelah kalian lihat bintang 1-nya, kalian baca di situ kira-kira permasalahan yang sering muncul itu apa. Misalnya waktu pengiriman atau barang rusak mereka tidak diganti atau slow respon atau apa-apa. Jadi kalian bisa berpikir lagi tuh buat beli barang di all shop itu. Nah, biasanya sih kalaupun ada yang masih bintang 1, kalian cari yang paling rendah persenannya. Jadi taruhlah di toko itu sudah pernah transaksi sebanyak 5.000 kali misalnya gitu ya. Nah, di yang ngasih bintang 1 itu cuman 10, 20, 30. Pas kalian baca itu juga karena pengiriman yang lama atau karena kesalahan di kurir atau apa. Berarti kan itu bukan kesalahan di toko ya. Kalian bisa tuh beli di situ karena bukan kesalahan dari toko. Banyak juga komen di situ yang bilang kalau si toko tidak merespon untuk pengembalian barang atau pengembalian uang. Nah, itu kalian hati-hati, jangan belanja di situ kalau saran aku. Gitu. Terus kalian juga bisa bandingin tuh dari segi harganya. Biasanya kan walaupun star seller belum tentu juga ya harganya termurah. Nah, kemudian kalau kalian udah pilih beberapa star seller, misalnya 2 atau 3 star seller, kalian bisa bandingin tuh harganya. Mana star seller yang memberikan harga paling murah. Kemudian mana star seller yang tokonya lebih dekat dengan tempat tinggal kalian, karena lumayan juga kan ongkirnya. Kayak aku nih misalnya ke Padang, aku sih lebih prepare beli barang-barang yang dikirim dari daerah Jakarta, karena kalau dari Surabaya, dari Jogja, dari Semarang itu kan lebih jauh tuh, otomatis pasti ongkirnya juga akan lebih mahal gitu. Kemudian kalian juga bisa lihat di medsosnya yang lain, misalnya Instagram gitu, atau dia punya Facebook. Kalian juga bisa lihat-lihat tuh di situ apakah produk-produk yang dijual itu betul-betul real produk yang ada di fotonya gitu. Biasanya kan banyak tuh yang kasih tag ke medsosnya tuh
barangnya seperti apa. Nah, kalian juga bisa lihat di medsos yang lain gitu. Nah, kalau aku alhamdulillah sih belanja di Shopee belum pernah tuh dapet all shop yang nggak amanah. Jadi alhamdulillah semua amanah, walaupun ya pasti ada aja sih kendalanya seperti pengirimannya lama atau kurirnya lama, pengemasannya lama, tapi masih di dalam batas waktu yang diberikan oleh Shopee. Jadi ya itu tadi triknya, kalian harus pinter-pinter tuh buat kepoin si all shopnya, karena kalau teman-teman search langsung pilih itu biasanya kan suka nggak kelihatan tuh apakah si all shopnya beneran, apakah amanah, apakah barang-barangnya betul-betul berkualitas. Terus kan ada juga tuh toko yang bilangnya ori ternyata nggak ori gitu kan. Jadi kan itu ketahuannya ya kalau kalian kepoin si medsosnya dia gitu, kalian kepoin si Shopee-nya dia. Kan banyak tuh ulasan-ulasan yang dikasih sama customer, misalnya barangnya lecet, barangnya rusak, barangnya tidak sesuai sama yang di order, jumlahnya salah, warnanya salah, kan biasanya kan macem-macem tuh. Nah, kalian juga harus lihat tuh respon si toko seperti apa. Kadang-kadang kan kalau toko yang amanah pasti dia komen di situ, silakan kak untuk pengembalian, mohon maaf gitu kan. Tapi kalau memang all shopnya tidak amanah, ya dia pasti cuek aja sih. Ya kalian gak usah beli di situ gitu. Damn! Oke deh teman-teman, aku rasa cukup ya tips dan trik gimana caranya dapet barang yang bagus dan murah dari Shopee dan no tipu-tipu. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe channel aku Novia Hanum, kemudian di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian ya.